Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Baik, teman-teman semuanya, kita lagi bersama dengan guru kita lagi, Bapak Ahmad Khodim. Kita kedatangan tamu juga, subscriber kita dari Tulungagung, satu keluarga. Tadi sempat Trenggalek. Tadi sempat konsultasi dengan Pak Khodim ya. Pak Khodim, kita itu kan kadang mengalami sebuah kondisi gitu yang sebenarnya tidak kita inginkan gitu ya. Seperti yang dialami oleh teman kita, banyak lah ya, yang dituduh, kamu tuh delusi, kamu tuh halusinasi gitu ya, kamu tuh gak karpe dewe gitu kan ya, gak tidak seperti orang pada umumnya kan begitu. Itu kemudian memunculkan sikap khawatir yang sangat luar biasa di dalam diri orang tua, lingkungan keluarga dan seterusnya gitu. Banyak Pak Khodim yang dikit-dikit tentang Ibu Ratu Kidul, atau kemudian case-nya mungkin Pak Khodim lebih tahu lah ya, potret-potret dinamika spiritual orang yang mungkin dipengaruhi oleh apa saja gitu ya. Itu saya pengen ini sebagai pembuka gitu Pak Khodim, supaya berarti aku sedang mengalami fase ini ketika mengalami hal-hal seperti itu. Monggo Pak Khodim. Ya, terima kasih Mas Hendra. Yang pertama adalah saya selalu lakukan disclaimer dulu, bahwa apapun yang saya pakai untuk menjawab ini sebenarnya sudah saya tuliskan di buku-buku yang saya tulis sejak tahun 2000. Artinya bukan barang yang baru gitu ya. Nah, ini penting supaya kalau ingin jawaban yang sangat panjang runtut ya mesti membaca lewat buku yang saya tulis. Tapi kalau hanya poin-poinnya ya bisalah kita sampaikan lewat podcast. Podcast itu pun ada dua macam kan, ada model seperti Mas Hendra begini ya kan. Itu banyak kan yang di YouTube itu saya sampai 3 jam itu kan banyak itu. Ya. Tapi kalau yang 2 jam sampai 3 jam itu kan nggak ada. Yang betul-betul nyimak itu kurang dibandingkan yang 30 menit, 40 menit itu gitu ya. Tapi sebenarnya yang panjang itu justru karena dasarnya itu betul-betul sesuai dengan alur. Nah, kalau sekarang ini kan pertanyaan poin istilahnya. Jadi mengapa sih ada orang yang kok seperti delusi atau seperti halu dan sebagainya. Nah, itu begini. Jadi kita ini memang di dalam hidup ini kalau kita mempelajari ilmu Jawa itu ada 2 hal yang harus diperhatikan supaya kita bisa ngontrol diri kita. Nah, yang pertama kita harus menyesuaikan keadaan yang sesuai dengan alam realitas. Begitu kita keluar dari alam realitas itu orang mengatakan halu, mengatakan delusi dan sebagainya ya. Nah, realitas itu apa ya? Realitas itu adalah segala sesuatu yang dijangkau oleh indera manusia secara umum ya. Jadi misalkan ya, saya kan sudah pernah menyampaikan ketika saya bertemu dengan Profesor Peter Carey ya, pernah saya sampaikan kan seorang profesor sejarah dari Universitas Oxford, dan saya bertemu ngobrol-ngobrol. Lalu kami pada waktu itu berempat dengan Profesor Peter Carey. Salah satu teman itu bertanya kepada Profesor Peter Carey, apakah Profesor percaya adanya Ratu Kidul? Ya. Karena beliau itu seorang sejarawan yang saintis, ia tidak langsung itu kepercayaan ini, enggak ya. Ternyata seorang sejarawan yang betul-betul menjadi seorang ahli sejarah itu juga meneliti berdasarkan arkeologi, juga meneliti berdasarkan legenda-legenda masyarakat, juga meneliti berdasarkan mitologi-mitologi, lalu berdasarkan inskripsi atau prasasti-prasasti. Nah, semua itu
akhirnya kan dicek ya, dicek satu persatu ya, supaya bisa ditemukan benang merahnya. Lalu beliau menjawab, ya, untuk hal-hal ya yang selama ini hanya sebagai kepercayaan, seperti Ratu Kidul itu kan selama ini bagi orang umum kan hanya sebagai kepercayaan, ya kan. Maka dia mengatakan, ya kita hanya bisa bicara dengan orang yang sudah bisa sampai di dimensi itu. Ya. Di luar orang yang sudah sampai pada dimensi itu nggak akan bisa menemukan titik temunya, itu nggak akan bisa. Ya. Jadi di situ. Nah, orang yang sampai di dimensi itu ya tentunya ya butuh orang lain yang sudah sedimensi. Kalau tidak sedimensi ya tidak bisa. Itu pertama. Yang kedua adalah karena kekuatan pikiran. Seperti yang sudah saya sampaikan ya kan. Kita kalau dari kecil tidak percaya ada hantu, ya kan? Betul-betul tidak percaya ada hantu. Ya, tidak akan bisa ketemu hantu. Ya. Kalau toh ada sesuatu itu hantu bagi dia, oh pikiran saya mungkin lagi halu, hanya begitu. Karena dari kecil tidak percaya adanya hantu, ya. Sebaliknya kita yang dari kecil diasuh oleh orang tua yang onomomo misalkan, ya ada hantu ini, ada hantu itu. Akhirnya ketika ketemu itu kita nggak bisa terus menyanggah apa itu, oh ini bukan hantu, nggak bisa, ya. Nah makanya kan pada waktu itu Mas Hendra juga tanya pada saya, Pak Kojim apa itu percaya adanya hantu? Ya karena sudah diasuh dari kecil. Ya, sehingga ketika dihadapkan betul mau nggak percaya ada hantu nggak bisa. Itu yang saya katakan ya, ketika menyeberangi jembatan lalu ada hantu yang berupa anjing sebesar sapi. Ya kan? Termasuk darah di kamar hotel. Termasuk darah di kamar hotel dan itu betul-betul saya cuci berupa darah memang. Ya. Nah, mungkin untuk orang yang dari kecil tidak pernah percaya hantu. Hantu juga begini, nggak ada gunanya saya. Iya, ya, dia paling begitu juga nggak ada gunanya gitu. Ya kan? Lah kalau gini kan, iya ini orang yang ya kan. Ya, jadi terus akhirnya kita bisa berdoa untuk tidak istilahnya itu hantu itu muncul sehingga orang lain ketakutan. Jadi itu sumbangsih yang bisa kita berikan ketika gini ya. Sama dengan ada teman kan. Teman ini memang teman yang ngaji pada saya. Oke. Ya. Itu tidur di hotel Hyatt Residence Yogyakarta. Ya. Dia bilang, "Aduh, aku kemarin Pak Kojim tidur di Hyatt Residence ada hantunya." Kan gitu kan. Hantunya gimana? Gitu, tapi sebelum saya tanya hantunya gimana, saya langsung gini dulu. Itu kan di kamar nomor sekian belok dari resepsionis belok ke kiri gitu kan. Loh, Pak Kojim kok tahu? Soalnya aku sudah pernah tidur di situ. Dan teman saya yang dihantui tapi bukan saya. Ya. Akhirnya teman itu yang minta pindah kamar gitu kan. Nah baru saya ditanya, karena boleh jadi pesan hantu berbeda. Karena teman itu selalu mendengar semalam suntuk itu sepatu Lars. Ya, si teman ini. Maka gak berani. Masa Pak Kojim gak dengar? Enggak ini, saya sih nyaman-nyaman saja tidur kan gitu. Nah, teman itu akhirnya minta pindah kamar ya. Terus si yang ngaji itu saya tanya, itu hantunya apa sih Pak? Ini kan saya datang dari pertemuan itu jam 11 malam. Sudah mandi-mandi terus tidur ya kan, tapi harus selimut ini ditarik. Ya saya pikir kepancal kaki saya. Gitu kan. Jadi jatuh, saya ambil lagi. Begitu seliut kok jatuh lagi gitu kan. Jadi diambil lagi. Akhirnya nggak bisa tidur semalaman gara-gara kalau seliut sedikit, nah supaya nggak jatuh kan terus aja melek jadi. Nah
Ya itu kan terus saya sampaikan, iya memang macam-macam. Oke, nah Iya. gimana Pak Kojim kalau misalnya kasusnya itu seperti Mbaknya itu kan, kalau aku lihat secara sepintas gitu ya, jadi kan merasa dilibatkan, ikut terlibat, terpanggil jiwanya terkait dengan kebangkitan Nusantara atau kejayaan Nusantara gitu. Tapi yang jadi konsekuensinya adalah orang tua jadi khawatir, ya kan? Suami jadi nggak karu-karuan, melihat kan ada perubahan-perubahan perilaku sebagai konsekuensi hal itu gitu ya. Nah, menariknya Pak Kojim, yang terjadi dengan Mbak ini gitu, Mbak Winda, atau itu terjadi di banyak orang gitu. Banyak orang mengalami hal yang seperti itu gitu. Saya bilang banyak orang karena saya ketemu banyak orang yang model begitu gitu. Dan ya bukan nganeh-nganehi adat, tapi yang jelas orang tua khawatir gitu. Nah, bagi teman-teman yang mengalami kondisi spiritualitas yang seperti itu, Pak Kojim, apa yang harus dilakukan biar semuanya tetap stabil gitu, artinya semuanya tetap stabil gitu, jadi keluarga juga tetap safety gitu ya, pertemanan juga tetap aman, pekerjaan tetap lancar, anak rawat gitu, gimana? Ya begini, tadi juga sudah saya sampaikan ke Mbak Winda ya, bahwa memang orang yang menerima pesan seperti itu banyak. Saya juga tidak mengatakan cuma Mbak Winda, banyak orang, banyak ya kan. Ya karena saya sendiri juga banyak ketemu orang-orang yang demikian ya. Tetapi saya sudah sampaikan, sebenarnya kita ini ya itu ada frekuensi yang bisa dilalui hal-hal yang bersifat mistis itu. Oke. Nah, namun besaran kita dilalui itu berbeda-beda ya. Ada yang sebenarnya ya dia hanya untuk bagi dirinya dan keluarganya, nggak lebih dari itu. Nah, ada yang untuk sekampungnya, ada yang untuk lebih besar lagi, bahkan mungkin untuk satu negara, ya. Jadi seperti itu. Jadi, nah, kita tentunya harus merasa sebenarnya tugas saya itu untuk siapa. Boleh bertanya, ya. Kalau kita itu, kita pun bisa berdiskusi. Saya termasuk orang yang saya ini menulis untuk siapa. Ya, kalau engkau memang memberitahu saya, ya kan saya juga butuh ya tugas ini untuk siapa, untuk apa ini sekeliling keluarga saya saja, atau hanya untuk teman-teman saja, atau untuk semua. Ya. Nah, di sini nanti ada semacam getaran tentu yang bersangkutan yang bisa menangkap ya. Saya tidak bisa mengatakan itu akan bisa kita tangkap seperti gini-gini, nggak bisa. Cuma yang bersangkutan akan memahami, ya kan. Nah, itu ada juga istilahnya, kalau kita sudah tahu porsinya, kita juga tidak semacam dikejar-kejar. Iya. Ya, kita tidak semacam dikejar-kejar. Ya, saya ya langsung sebut, badanmu, ya Kojim. Kalau kamu mendapat tugas, maka kamu harus tetap sehat. Ya, kamu harus tetap kuat. Pikiranmu harus tetap cerah. Ya, kita sapa diri kita begitu. Nah, nanti ringan. Ya, masalahnya Mbak Winda ini nggak menyapa dirinya. Ya, sehingga seperti harus untuk semuanya gitu. Ya. Bandren. Iya. Kalau sudah begitu, pekerjaan kita apa saja akan bisa istilahnya lakukan seperti kalau kita kerja di perusahaan. Jadi ada tugas yang untuk ini harus selesai dulu. Ada tugas yang untuk ini. Jadi tidak mungkin apa itu terus semuanya untuk ini sehingga lainnya keter. Tahu keter ya? Iya. Apa bahasa Indonesianya keter itu? Terbengkalai. Ya. Jadi aku juga pernah dikasih salah satu nasihat gitu, Pak Kojim, sama salah satu guru gitu. Poinnya Mas Hendra, kalau misalnya pesan-pesan itu justru malah membuat
kondisi keluarga berantakan dan lain sebagainya, mending diem aja, dapat pesan apa diem aja, nggak usah ngelakuin apa-apa. Parameternya itu dulu gitu. Parameternya itu dulu gitu ya Pak Kojim ya. Betul. Nah, tapi aku pernah wawancara orang juga Pak Kojim, yang dulu dia tuh ini pokoknya dewanya halusinasi tingkat tinggi gitu. Tapi dia benar-benar merasakan sensasinya berhubungan badan dengan makhluk gaib dan seterusnya gitu Pak Kojim. Nah, apa sih tips dari Pak Kojim? Ini kan bagian dari baru perjalanan gitu kan. Artinya kan ada tangga yang harus dilewati gitu. Nah, gimana supaya kita bisa ngelewatin tangga itu sehingga semuanya aman gitu Pak Kojim? Jadi begini Mas, kan seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa dimensi tubuh kita ini pun bertingkat-tingkat. Jadi ini adalah dimensi yang paling kasar, tubuh jasmani ini. Lalu sedikit lebih halus ada dimensi tubuh yang lebih halus, yang saya tulis di dalam buku Kekuatan Takwa, itu namanya dimensi tubuh kesadaran. Ya. Nah, di sini ya, kesadaran itu artinya mulai sadar bahwa ini ada saya, ini ada orang lain. Itu meningkat lagi ke dimensi jantung ya. Jadi begitu ke dimensi jantung itu sudah kita mulai emosi-emosi kita itu mulai tereksploitasi. Nah, mungkin saja Mbak Winda ini emosinya tereksploitasi sehingga akhirnya ini harus saya begitu. Nah, itu harus naik. Oh, saya tidak cukup di sini, harus naik. Nah, naik itu nanti masuk dimensi budi. Iya, dimensi yang budi. Jadi dari dimensi fisik, dimensi kesadaran, dimensi jantung, dimensi budi, ya. Nah, budi itu sendiri kan istilahnya orang mulai cerah, ya. Orang mulai cerah. Jadi artinya segala sesuatunya harus ditimbang secara rasional. Harus ditimbang dulu. Aku kalau ngomong gini kira-kira orang tersinggung tidak? Aku kalau begini nanti ada orang tersakiti tidak? Nah, itu di dimensi budi. Nah, kalau sudah dimensi budi naik lagi, itu kita bisa bukan halusinasi, ada sesuatu penampakan yang istilahnya aneh-aneh. Tetapi justru di situ ya kan kita harus mulai diam. Kita tidak boleh stimuli ya kan, karena senang di situ. Nah, jatuhnya para orang-orang spiritual itu di situ. Ya, jatuhnya. Jadi akhirnya nggak bisa lagi berpikir jenius, berpikiran gitu. Nah, ini nih menarik, ini gitu. Sangat menarik gitu. Karena memang pada tataran nyata gitu ya, teman-teman ketika belajar meditasi banyak yang terjerumus di lembah halusinasi. Nah, aku pengen bertanya gitu. Padahal esensi dari meditasi itu kan sebenarnya hadir utuh di sini saat ini gitu ya Pak Kojim ya. Sehingga pikiran menjadi tenang, ide semakin hari semakin genuine, semakin keren gitu kan ya. Jernih, itu tuh penyebabnya apa Pak Kojim? Meditasi kok justru membawa orang banyak yang halu gitu. Oh gini, jadi kita ini kan tadi kan saya sudah sampaikan ada tahapan-tahapan tubuh itu punya sensasi sendiri-sendiri. Iya kan. Nah, ketika meditasi itu kan dari alfa turun ke theta. Nah, di theta itulah tempat bermimpi dan sebagainya. Nah, karena dia itu bermeditasi kan bukan tidur untuk bermimpi. Maka timbullah sesuatu seperti di alam mimpi. Ya. Nah, banyak terus wah itu bisa aneh-aneh, Mas. Bisa aneh-aneh. Bisa menunjukkan hal-hal yang tidak pernah kita alami kalau secara ragawi begini, ya kan? Kita ya tergantung orangnya. Kalau misalnya di dalam dirinya itu ada refleksi laki-laki senang perempuan, ya yang datang perempuan yang mengajak aku ini orang sesuai sakti. Atensinya Pak Kojim ya. Betul. Aku ini perempuan yang memang diutus untuk nyambut Anda dan sebagainya. Ya terus orang bilang aku ketemu nyai ini, ya kan. Terus ada yang karena kepengen punya kesaktian
Yang muncul itu tokoh sakti, saya penunggu di hutan ini, kamu minta apa? Ya, itu semua karena saya ini sudah yang ngalami sendiri. Karena diajarkan memang, ya kamu harus diam. Itu. Jadi kita tidak perlu bukan menolak. Diam itu bukan menolak loh ya. Ya, kita supaya terus masuk ke wilayah delta. Ya. Jadi kan dari theta itu turun ke delta. Jadi ada kan beberapa narasumber itu yang memang dia merasa tertuntun gitu kan oleh leluhurnya gitu. Terus kemudian mengabarkan ini ke khalayak dan lain sebagainya. Dan endingnya Pak Kojim, dan dia sekarang menyesal gitu. Endingnya justru malu dilihat banyak orang, ternyata nggak tepat semuanya. Itu ternyata menurut dia adalah aku masih berada di fase itu waktu itu Mas Hendra. Andai kata kemudian aku nggak menghiraukan yang model tayangan-tayangan begituan gitu ya, aku mesti nggak bakal malu seperti saat ini. Gitu. Kalau di dalam tadi body tadi setelah budi ya kan, tubuh budi itu kan istilahnya fungsi rasional. Ya kan, terus naik tadi. Nah, itu yang bisa menimbulkan kayak halusinasi dan sebagainya. Ya, ini sudah fase jinem. Jinem. Kalau di dalam istilah Jawa, ya. Nah, kita orang Jawa mencari bahasa Indonesianya susah. Ya, jadi fase jinem. Di fase jinem inilah banyak orang yang klaim jadi nabi. Pas, ya. Presisi Pak Kojim. Jadi di fase jinem inilah orang bisa menyatakan aku diberi petunjuk untuk gini. Nah, ini gini, ini relate banget karena dia kan tidak begitu tertarik ya dengan merasa dibodohi sama agama Islam gitu kan. Terus di belakang layar tuh bilang ke aku, nanti Mas Hendra, tanggal sekian bulan sekian, Ka'bah itu akan guling gitu ibaratnya gitu ya. Sampai begitu Pak Kojim. Nah ini kalau nggak direm, andai kata kemudian dilihat banyak orang kan ya repot yang model-model kayak gini gitu. Berarti kita harus pinter-pinter ngerem gitu ya Pak Kojim ya. Iya, kayak kita ini kan harus ngukur diri. Istilahnya kita harus ngukur diri. Misalnya saya ya sebagai orang laki-laki punya istri, punya anak ya. Itu juga punya konsekuensi keluar Mas. Begitu kita sudah sampai fase jinemnya, bukan hanya yang di pikiran, yang luar itu bisa tertarik. Misalnya ada perempuan langsung WA, aku kepengen sama yang pernah saya sampaikan kan, kan Islam menghalalkan istri sampai 4. Saya mau dijadikan istri yang keempat, ya kan? Ya, karena saya itu ingin punya anak ya kan yang mendapat warisan ilmu dari bapak. Ini godaan namanya jadinya gitu loh. Yang di dalam Pustaka Widasa Sangka itu yang namanya godaan batin. Jadi ada godaan lahir, ini godaan batin gitu loh. Ya godaan batin akhirnya tumus ke lahiriahnya kan gitu ya. Jadi memang orang laku spiritual itu kan mau tidak mau terkadang mesti ada pembeda gitu ya. Ada sesuatu keajaiban dan lain sebagainya. Yang paling susah itu aku dikasih tahu sama sahabatku nih namanya Amanda nih. Yang paling susah itu pada saat kita ngerumang sani gitu kan ya. Udah dikasih bisikan terus kita ngerumang sani di situ awal malapetaka gitu ya Pak Kojim ya. Itu tadi itu di fase kelima. Tadi kan fase 1 badan fisik, fase 2 badan sadar, fase 3 badan jantung, fase 4 badan budi. Nah ini badan jinem. Di jinem inilah banyak orang klaim nabi walaupun sing dadi nabi beneran juga sedikit gitu, tapi gak kurang-kurang orang yang ngeklaim jadi nabi. Kalau nggak gitu, kalau misalnya ditarik ke literasi Jawa, dia ngeklaim bahwa dirinya adalah Satrio Piningit, Ratu Adil, ya kan? Akhirnya kan santri-santrinya banyak yang dibawa ke pinggir pantai gitu ya, undang bencana segala macam. Dan lagi ketika di fase kelima ini ya kan, tidak berarti bohong, tidak. Cuma ini kan penilaiannya itu di luar dari itu tadi yang reality. Ya, sehingga antara yang benar dan yang masih kabur itu
ya menjadi satu. Iya. Nah, di sini budi menjadi pengontrol. Makanya budi itu tengah-tengah. Nanti kan 3 ke atas, 3 ke bawah, ya. Jadi 3 ke atas itu berarti jinem, ya kan? Naik lagi itu menjadi ke bumi apa itu sukma. Tertingginya ke bumi rasa, ya kan? Jadi 3 ke atas, 3 ke bawah. Nah, ini pengikat. Ya kalau di sini terus kita los, ya bisa keliru. Kita nggak menyalahkan ya Pak Kojem ya, teman-teman yang di level itu, karena berdasarkan teman-teman dekat saya itu memang dia merasakan betul sensasinya gitu ya. Saya bisa cerita begini karena sudah pernah merasakan itu. Tapi minimal jangan berhenti di situ, harus naik level gitu ya Pak Kojem ya. Betul. Oke. Jadi itu naik lagi. Jadi nanti ya semua ada gunanya. Kalau misalkan orang senang kesenian, ya itu halusinasi di bidang musik itu bisa indah gitu ya. Iya, bisa direalisasikan. Tapi kalau terus yang berkaitan dengan nanti jadi begini, jadi gini, direm. Tapi kalau yang berkaitan dengan dunia realita, kayak musik kan dunia realita, atau keterampilan atau membuat apa itu dunia realita, dipenuhi. Itu tadi tidak sepenuhnya salah benar di situ, karena itu alamnya itu alam maya. Ya, alam maya itu bukan salah benar, cuma gimana kita bisa memilah, istilahnya terus memilih, dari memilih. Nah itu kalau kita terus saja membiarkan masuk ke alam yang lebih tinggi, yaitu alam sukma. Ya, orang Buddha mengatakan itu sebagai alam kosmik. Jadi itu bentangan alam. Nah itu malah bisa ya kabur dari segala macam, tapi juga bisa menemukan yang belum pernah ditemukan orang. Mungkin Budi dalam perspektif Pak Kojem itu kayaknya memang oke lah kita melihat mendengar bisikan, melihat tayangan apa aja itu kita harus kembali ke Budi sebagai kontrolnya. Mungkin itu kesadaran gitu kira-kira karena itu titik ikat kan. Nah itu titik ikat. Jadi di situ. Makanya disebut budi. Oke. Dan itu juga mungkin berlaku buat banyak ya Pak Kojem guru-guru spiritual yang dikit-dikit itu. Makanya saya dikit-dikit kan selalu gini Pak Kojem. Bocoran bencana dari leluhur bernama ini itu juga mungkin berada di fase itu. Jadi saya meskipun mendengar itu semua, saya tidak pernah menyalahkan. Ya tidak pernah menyalahkan. Cuma di dalam batin sebenarnya nggak perlu sampai ke sana, kan gitu kan. Kalau menyalahkan itu kan artinya boleh jadi memang itu informasi itu benar, cuma cara memahaminya yang salah. Kan ada 2 hal ini ya, sesuatu itu terlihat secara maya, boleh jadi yang dilihat itu bukan bohongan. Ya, tetapi ketika ia harus menyampaikan secara lahiriah keliru. Tafsirnya terlalu subjektif. Dia tidak bisa memahami, menerjemahkan prosa menjadi puisi, puisi menjadi prosa, metafor gitu kira-kira ya. Oke. Ini sangat mengedukasi sekali teman-teman ya dari Pak Kojem gitu, karena bahaya wahem itu atau delusi, ilusi itu ternyata Pak Kojem mulai dari anak remaja itu kalau nggak ada yang betulin gitu, mau sampai dia nenek-nenek itu ternyata sama gitu. Bisa. Iya, banyak yang kayak gitu. Sehingga yang muncul, arek iki kok cek ngene gitu kan. Jadi pikiran itu pun bisa bekerja di luar dari apa yang pernah kita pikirkan. Jadi pikiran itu sendiri bisa bekerja di luar apa yang pernah kita pikirkan. Nah, tujuan meditasi itu kan sebenarnya tidak memikirkan. Artinya kalau tidak memikirkan, tidak nanggapi apapun tayangan-tayangan yang muncul. Langit tidak akan terpengaruh sama awan. Cuacanya bagaimanapun, langit tetap langit gitu ya. Iya. Jadi di situ. Jadi kalau kita ngerespon, kita nggak jadi penyaksi, justru kita larut dengan tayangan-tayangan itu gitu ya. Kaidah Jawa sebenarnya urip sajroning pati, pati sajroning urip itu apa? Itu adalah kalam meditasi. Jadi ketika kita meditasi, kalau kita sudah sampai urip ing sajroning pati, artinya kita ini hidup. Orang bermeditasi ini kan hidup, tapi sajroning pati. Artinya dia tidak tergoda, tidak terganggu
oleh siapa dan apapun. Karena pati, ya. Terus mati sajroning urip, ya. Ia memang tidak bisa digoda tapi masih hidup. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, nanti akhirnya kita bisa, ya, oh saya harus di sini saja sampai, ya, saya harus menulis ini. Makanya banyak orang, Pak Kojim, kok ini baru ditulis sekarang, kok nggak dulu, kan gitu kan. Ada sampai yang bertanya itu, kenapa Syekh Siti Jenar yang ditulis makna kematian dulu, tidak makna kehidupan dulu, ya kan? Ya, nanti kita bicara soal itu ya. Iya, seperti itu. Teman-teman silakan ya, borong bukunya Pak Kojim ya. Berbagai macam buku udah ditulis sama beliau, tapi justru yang mengamankan adalah kampus-kampus di luar negeri gitu ya. Sementara anak bangsa sendiri yang di dalam negeri, aduh, ini perlu perlu ada pembenahan gitu kira-kira ya. Teman-teman melalui media ini, melalui Ngaji Rosto, silakan yang mau butuh buku-bukunya Pak Kojim dengan berbagai macam judul. Insya Allah itu sangat berguna untuk pertumbuhan spiritual sahabat-sahabat semuanya gitu ya. Nanti mungkin di akhir dialog kita, nanti mungkin Mbak Winda bisa tanya-tanya langsung gitu, biar ada interaksi gitu ya Pak Kojim ya. Iya. Biar ini sebagai pembelajaran buat semuanya. Buat gitu semuanya. Ya. Pembelajaran buat semuanya gitu. Baik, terima kasih. Di segmen yang pertama ini cukup mungkin bisa ngunjuk dulu Pak Kojim.